Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Boleh Pak, alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita mau belajar tema apa ya? Keragaman budaya bangsa. Identitas nasional berdasarkan keunikan dan seibaran, Pak. Oke, berarti fokusnya kepada budaya ya. Nah, udah kenal kan sama nama Bapak? Udah, Pak. Udah. Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kita masuk kepada How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Oke, alhamdulillah. Nah, di saat pandemi COVID-19 yang seperti yang kita rasakan ini, kita melakukan pembelajaran geografi secara hybrid, yaitu virtual dan tatap muka. Nah, pada pertemuan hari ini kita melakukan pembelajaran secara online. Jadi, Ananda semua bisa tetap stay di Zoom yang telah kita persiapkan sebelumnya. Oke, kita berdoa dulu nih sebelum pembelajaran. Siapa ketua kelasnya? Zikri, Pak. Oke, Zikri. Silakan Zikri, pimpin teman-temannya Zikri. Zikri? Kayaknya Zikri nggak di Zoom, Pak. Oh iya, dia tadi izin. Oke, ini siapa nih ketuanya? Oh, Nofri Silvani bisa mimpin doa. Baik, Pak. Oke, silakan Nofri. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Nofri. Setelah Ananda semua berdoa, mari kita ambil absen dulu ya sebelum pembelajaran. Oke, buku geografinya udah tersedia kan di sampingnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Pakai buku paket yang Erlangga kan? Yang kurikulum 13? Saya punya Yudhistira, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lebih bagus tuh, banyak referensi, jadi banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Oke, kita ambil absen dulu ya, kelas 10 IPS 1 ya. Yang pertama, Indila hadir? Apin, hadir, Pin? Oh, Hadir, Pak. Oke, Febrianto. Oke, Febrianto tadi izin ya, dia sakit. Gen Amor? Gen Amor? Oke, kayaknya jaringan ya. Jaringan, Pak. Putus-putus, Pak. Oke, Gian. Selanjutnya ada Lola. Lola hadir, Lola? Hadir, Pak. Siap. Selanjutnya ada Nofri Silvani. Hadir, Pak. Oke. Zikri Syah. Hadir, Zikri? Jaringan mungkin, Pak. Oke. Selanjutnya ada Sri Delvi Octavia. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Ada Bunga Utari hadir? Hadir, Pak. Oke. Arion hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Sukron hadir? Hadir, Pak. Oke. Reno tadi jaringan bermasalah ya. Syah hadir? Hadir, Pak. Ini siapa? Nadia Nasri hadir? Oke, Nadia jaringan. izin, Pak. Oh, izin ya? Nggak apa-apa. Tadi dia udah ngirim surat kok. Miftahul Nur Amalia hadir? Hadir, Pak. Oke. Tampaknya yang hadir hari ini ada 11 orang ya. Yang 4 orang izin dan sakit. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan ada Ananda yang sakit, jangan lupa dilapor ke saya lewat WA ya. Dan disampaikan surat elektronik yang berhubungan dengan alasannya. Oke, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, udah on cam nggak kameranya? Udah buka kamera? Silakan buka kamera. Bagi yang tidak berhalangan, seperti dalam perjalanan, sinyal buruk, silakan diaktifkan kameranya Ananda semua, supaya interaksi primer kita dalam pembelajaran daring itu dapat tercapai. Nih, Sukron yang aktif kamera nih, Bunga, Sri Delvi udah aktif, Miftahul, Nofri, yang lain gimana nih? Apin, Arion, Lola, Gia, Jayan. Oke, Bapak anggap ya yang lain itu jaringannya bermasalah. Kita masuk kepada pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kita mau nonton video dulu kayaknya, sebelum pembelajaran tentang budaya hari ini. Sering nonton nggak selama di rumah? Enggak, Pak. Pak, kalau bisa mutar videonya jangan di share screen ini, Pak. Kenapa? Oh iya. Terima kasih ya udah mengingatkan. Oke, Ananda semua, ini ada sebuah video. Mungkin suaranya nggak terdengar ya. Jadi ini ada narasi mengenai tentang budaya.
Itu memang Itu jumlah enggak suku ada. bangsa di Indonesia yang sangat banyak. Nah, ada keragaman yang terdapat di negara kita seperti warna kulit, gen, dan lain-lain. Kesukaan, makanan, serta minuman favorit dari setiap orang yang berbeda. Nah, perbedaan ini seringkali menimbulkan konflik. Namun, apabila tidak ada perbedaan, negaranya belum tentu akan aman. Nah, misalnya Sukron sukanya susu, Hasya sukanya teh es. Nah, itu aja udah berbeda. Oke, intinya di video ini membahas tentang perbedaan ya dalam kebudayaan. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, kenapa perbedaan dalam kebudayaan itu bisa terjadi? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Kenapa ada perbedaan? Izin Siapa nih? menjawab, Pak. Ya, silakan Saudari Hasya. Menurut saya perbedaan itu disebabkan oleh letak geografis atau letak wilayah yang menyebabkan perbedaan budaya, bahasa, suku. Mungkin itu, Pak. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Kemarin baca buku ya malam. Iya ya. Baca, Pak. Oke, mantap. Jadi sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, alangkah baiknya seperti Hasya ya, Ananda baca dulu bukunya malam, tahu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sebelum pada inti kita bahas, kita asah dulu literasi kita. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia berkaitan dengan kebudayaan, itu unsur komunikasi. Nah, penggunaan kata yang baku. Apa itu kata yang baku? Ada yang tahu? Sri Delvi, apa itu kata yang baku? Kata yang sesuai dengan KBBI, Pak. Oke, benar sekali ya jawabannya. Jadi kata yang baku itu adalah kata yang sesuai dengan standar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini Bapak contohkan dengan Pulau Sumatera, di mana jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu sering terjadi kesalahan penggunaan, seperti kata Sumatera dan Sumatera. Nah, jawabannya benarnya mana? Ada yang bisa menjawab? Sumatera, Pak. Sumatera. Oke, Yang A, Pak. ya berarti udah paham ya, Yang A, Pak. bahwa yang baku itu adalah Sumatera tanpa E. Karena yang Sumatera itu adalah penamaan Sumatera berdasarkan historis atau sejarah. Jadi kalau menggunakan E itu tidak baku. Yang baku itu adalah tanpa E, yaitu Sumatera. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis pengaruh faktor geografi terhadap beragamnya budaya di Indonesia. Yang kedua, analisis persebaran atau distribusi keragaman budaya di Indonesia. Nah, Anda semua, menurut Ananda apa itu kebudayaan? Ada yang bisa memberikan definisinya? Izin, Pak. Nah, ya silakan Asya. Budaya menurut saya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh sekelompok orang yang diwariskan secara turun-temurun, Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti menurut pandangan Hasya, kebudayaan adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, Bapak ingin mendengar kebudayaan menurut siapa nih? Menurut Nofri Silvani, apa itu kebudayaan? Silakan Nofri. Sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan. Oke. Oh iya, berarti Nofri melihatnya dari segi pengetahuan, itu juga benar. Yang dikatakan Hasya juga benar. Nah, jadi itu kebudayaan. Nah, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, itu budaya yang merupakan bentuk jamak dari artinya itu budi atau akal. Jadi budaya itu adalah budi, akal. Nah, akal itu berupa gagasan, pemikiran, pengetahuan, kebiasaan, seperti yang disampaikan oleh teman-teman Ananda tadi. Kebudayaan itu mempengaruhi tingkat pengetahuan, gagasan ide, gagasan terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu artinya tidak tampak, namun terjadi karena adanya proses dalam proses itu sendiri. Nah, sebenarnya kebudayaan itu juga bersifat konkret atau nyata, seperti ada Candi Borobudur. Nah, namun itu adalah output dari budaya, bukan proses dari budaya. Nah, jadi udah paham ya pengertian budaya? Ingin tanyakan lagi nih kepada Ananda Sukron. Jadi budaya itu apa, Sukron? Budaya, Pak. Iya, apa budayanya? Kalau menurut Sukron, budaya itu suatu cara hidup masyarakat, Pak, yang bisa berkembang dan dimiliki secara bersama di dalam sebuah kelompok. Dan budaya itu biasanya juga diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya, Pak. Oke, tepat sekali ya jawabannya. Berarti udah paham ya Ananda semua tentang pengertian budaya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai ini. Ternyata Indonesia merupakan negara kepulauan.
dengan memiliki setidaknya 17.504 pulau, yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Jika dipresentasikan, nah, berapa pulau yang berpenghuni? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Dari 6.000, berapa persen? Kurang nggak dari 50%, ya kan? Ya, dengan potensi dan kekayaan yang belum dikelola dengan baik. Nah, seperti nih, pulau tersebut ternyata tersebar di daerah ekuator. Daerah ekuator itu apa? Khatulistiwa, Pak. Ya, ternyata daerah ekuator itu adalah daerah khatulistiwa sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan. Nah, kondisi geografis inilah yang sangat berpengaruh pada keragaman budaya Indonesia. Jadi kenapa budaya di Indonesia itu beragam? Ternyata karena kondisi geografis. Nah, beragamnya seperti apa? Misalkan ada nih bunga tinggalnya misalkan di daerah pedalaman, daerah hutan-hutan gitu kan misalkan ya. Nah, jadi bunga berbeda dengan apin yang tinggal di daerah perkotaan yang lebih maju. Apin memiliki kebudayaannya sendiri, cara pandangnya sendiri, dan bunga yang tinggal di daerah pedalaman memiliki kebudayaannya sendiri dan cara pandangnya sendiri. Hal itu dipengaruhi oleh iklim, keadaan alam, dan cara pandang dari apin dan bunga. Nah, itulah kenapa budaya di Indonesia itu beragam. Ternyata, unsur kebudayaan itu ada 7. Di antaranya ada bahasa, mata pencaharian, peralatan dan teknologi, religi atau agama, pengetahuan, kesenian, dan organisasi sosial. Tadi kita membahas tentang KBBI. Itu termasuk kepada unsur kebudayaan yang mana? Bahasa, Pak. Ya, siapa yang menjawab? Hasya, Pak. Oke, Hasya. Berarti Hasya udah 40 poinnya nih dari tadi. Yang lain, jangan lupa dijawab ya kalau tahu jawabannya. Jadi, bahasa itu perwujudannya seperti komunikasi yang kita gunakan, yaitu penggunaan kata-kata, kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mata pencarian udah jelas kan, pertanian, pedagang, dosen, dan lain-lain. Peralatan dan teknologi itu berkaitan dengan budaya yang berkembang di masyarakat, pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Nah, kita masuk pada materi intinya, itu menganalisis pengaruh faktor geografi terhadap beragamnya budaya di Indonesia. Indonesia dengan kondisi geografi yang berbeda-beda dari yang bisa mengisi titik-titik Sabang, Pak. dari Sabang sampai Merauke, memiliki beragam suku bangsa serta kebudayaannya. Yang menjawab tadi siapa ya? Silva ya? Pak. Oke. Berarti poinnya udah 30. Indonesia mempunyai 1.340 apa? Suku ya. Yang jawab tadi siapa? Saya Pak. Hasya. Apin, Pak. Apin. Oke, suku bangsa dengan luas wilayah 5 juta kilometer kuadrat persegi. Lebih dan penduduknya lebih dari 265 juta jiwa. Nah, inilah 3 faktor yang mempengaruhi kenapa budaya di Indonesia itu beragam. Yang pertama ada LG, PS, dan KE. Nah, LG itu adalah letak geografis. Letak geografis itu berkaitan dengan letak berdasarkan kenyataan sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia gimana? Ada yang tahu? Letak geografis, Pak. Iya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Oke, terima kasih ya Sukron. Nah, jadi Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra yang menyebabkan kebudayaan Indonesia itu beragam. Nah, kenapa bisa beragam? Nah, jika ada interaksi antara 2 benua dan 2 samudra dan memiliki pulau-pulau kecil lainnya, itu akan menyebabkan yang namanya penciptaan budaya yang tercipta berdasarkan lokasi awal atau lokasi lokal dari wilayahnya. Nah, selain letak geografis juga ada posisi strategis. Posisi strategis Indonesia adalah jalur silang, di mana Indonesia berada di apa? Posisi strategis. Gimana? Indonesia merupakan jalur silang karena adanya pertemuan tadi dari letak geografis. Jadi mereka itu berkaitan antara letak geografis dan posisi strategis. Sedangkan kondisi ekologis ini adalah menceritakan tentang kondisi alam dari suatu tempat. Misalkan Apin tinggal di daerah gurun, berarti budaya Apin di daerah gurun berbeda dengan Miftahul yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, itu dipengaruhi oleh kondisi ekologi atau alam. Letak geografis. Nah, letak geografis itu paling identik dengan jumlah pulau Indonesia. Berapa jumlah pulau Indonesia? 17.504. Ya, 17.504 pulau. Nah, letak geografis inilah yang menyebabkan terjadinya isolasi kesatuan. Isolasi itu apa? Isolasi itu terbatasnya atau limitasi atau faktor penghambat. Misalkan nih, Apin berada di Pulau Mentawai. Nah, Apin menciptakan budayanya dia sendiri, dia tidak meniru budaya yang lain karena terbatas karena adanya lautan yang luas. Walaupun transportasi di sana udah mulai berkembang, namun budaya yang berkembang yang masih lokal itu masih berpengaruh terhadap letak geografis. Jadi letak geografis itu berkaitan dengan isolasi. Isolasi itu berkaitan dengan jumlah pulau yang terdapat di Indonesia.
Ada yang ingin ditanyakan? Berarti masih aman ya, letak geografis. Berarti kata kuncinya kalau letak geografis Indonesia memiliki banyak pulau. Selanjutnya adalah posisi strategis. Nah, posisi strategis itu di mana letak Indonesia terletak di antara dua benua. Benua apa? Asia dan Australia, Pak. Ya, benua Asia dan Australia dan dua samudra. Samudra India dan Pasifik. Oke, selanjutnya adalah posisi strategis. Jadi, ketika Indonesia memiliki jalur silat, nah akhirnya bangsa-bangsa lain jadi ngiler nih terhadap negara kita. Wah, negaranya bagus posisinya gitu. Nah, contohnya apa? Peristiwanya gini. Nah, jika Ananda cari di Google itu Portugis menjajah Indonesia. Itu dikarenakan posisi strategis dari daerah apa? Portugis. Ayo gimana? Daerah timur kan? Nah, sedangkan pada masa penjajahan Belanda juga dilakukan penjajahan. Nah, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan bangsa Belanda itu tidak dapat dipungkiri dari letak posisi strategis Indonesia, di mana posisi strategis ini berpengaruh terhadap sumber daya alam maupun kekayaan dari bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Jadi tadi kalau letak geografis itu Indonesia banyak pulau. Kalau posisi strategis Indonesia terletak di posisi yang strategis. Nah, udah dapat dibedakan kan? Kita lanjut kepada poin yang ketiga, yaitu kondisi ekologi. Nah, kondisi ekologi ini ada 3 faktor utama. Di antaranya ada tanah atau edafik, iklim atau klimatik, topografi. Topografi itu apa? Tinggi rendahnya permukaan. Iya, tinggi rendah permukaannya bumi. Jadi ada 3 faktor yang berpengaruh. Dampak dari 3 faktor fisik itu adalah terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, contohnya yang berpengaruh di sini adalah Bapak contohkan iklim. Iklim itu adalah keadaan rata cuaca dalam waktu yang lama di tempat yang luas. Itu berpengaruh terhadap kebudayaan yang disebabkan oleh kondisi ekologi. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan biasanya itu lebih identik menggunakan pakaian yang tebal dibandingkan orang-orang yang tinggal di daerah pantai. Nah, itu dipengaruhi oleh iklim tadi. Iklim di daerah pegunungan itu yang lebih sejuk dan dingin. Nah, kalau di pantai kan panas. Nah, itu sebenarnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang terjadi di negara kita. Oke, udah paham ya untuk kondisi ekologis? Sudah, Pak. Oke. Nah, contohnya di sini, perbedaan bahasa dan adat suku Gayo Alas di daerah pegunungan dengan penduduk suku Aceh di pesisir pantai Aceh. Nah, ternyata setelah kita tahu kebudayaan itu apa, lalu setelah kita bahas pula apa itu faktor penyebab kebudayaan, ternyata ada 7 distribusi persebaran kebudayaan di Indonesia. Nah, pulau besar di Indonesia ada berapa? Ada? Titik pulau. Ada 5 pulau. Nah, jadi Ananda kelompokkan dulu, berarti ada keragaman di Pulau Sumatera, keragaman di Pulau Jawa, keragaman di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, ada 2 tambahannya ya Ananda. Yang pertama ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara, selanjutnya ada Maluku. Jadi semuanya ada berapa? Ada 7. Oke. Nah, sebenarnya Ananda semua dalam memahami persebaran itu, Ananda tinggal memahami berapa jumlah suku dari masing-masing pulau. Kalau Sumatera dia ada 66 suku. Kalau di Jawa dia ada 11 suku. Kalau di Sulawesi dia ada 120 suku. Kalau di Bali dan Nusa Tenggara dia ada 7 suku. Kalau di Maluku ada 37 suku. Nah, yang paling banyak itu adalah di Pulau Papua, di mana terdapat 171 suku bangsa di Pulau Papua dan sekitarnya. Nanti kalau ada nanti yang bertanya, walaupun di soal atau orang lain, di mana sih wilayah atau pulau yang memiliki suku paling banyak? Jawabannya adalah di mana? Papua, Pak. Papua. Oke, jumlahnya adalah 171 suku bangsa. Nah, di Kalimantan sendiri ada 87. Oke. Yang ingin Bapak tanyakan, kenapa di Papua itu sukunya lebih banyak dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia? Ini ada bintang nih, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kenapa di Papua itu sukunya lebih banyak dibandingkan Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi? Ya, siapa yang mau menjawab? Kenapa? Kenapa di Pulau Papua itu sukunya lebih banyak dibandingkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi? Apa faktor yang berpengaruh? Ada nggak yang bisa jawab? Karena faktor geografis, Pak. Iya, kenapa? Coba dijelaskan Sukron. Gimana geografis dari Pulau Papua yang menyebabkan sukunya itu sangat beragam? Ini menurut Sukron aja ya, Pak. Kalau ya, kenapa di Papua itu sukunya banyak? Karena faktor geografis. Kita lihat akses dari satu tempat ke tempat lain di Papua itu sangat terbatas aksesnya. Sehingga penduduk di sana itu hidup hanya, misalnya daerah A, itu hidup di ada kelompok A, kemudian B ada kelompok B. Sehingga banyak kelompok-kelompok yang terbentuk di Pulau Papua itu. Karena akses
untuk pergi ke suatu tempat lain itu terbatas. Itulah yang menyebabkan suku itu menjadi banyak karena manusia di sana hidup berkelompok-kelompok berdasarkan geografisnya. Oke, terima kasih ya Sukron. Nah, jawaban Sukron itu sangat tepat, di mana Sukron udah menganalisis dari geografi ke Pulau Papua, di mana dia melihat adanya isolasi geografis, keterbatasan dari penduduk dari tempat A ke tempat B untuk melakukan sebuah perpindahan. Jadi mereka membentuk kebudayaan-kebudayaan kecil yang nantinya akan berdampak kepada jumlah suku yang beragam di Pulau Papua. Jadi kata kuncinya adalah di Papua itu kan topografinya cukup beragam, sangat beragam. Jadi itu berpengaruh terhadap isolasi geografis. Oke, terima kasih ya Sukron, jawabannya bagus sekali. Oke, kita kuis dulu nih. Siapa yang mau membacakan soal dan menjawabnya? Hasya, Pak. Silakan Hasya. Pak Sukron tinggal di Pantai Padang bersama ibu, sudah lebih dari 5 tahun. Bunga tinggal di Nagari Sungai Janih, berdekatan dengan Gunung Talang, sudah 10 tahun. Keduanya memiliki bahasa serta cara bicara yang berbeda. Dalam hal ini, faktor geografis yang berpengaruh adalah A. Kondisi ekologis. Oke, terima kasih ya Hasya jawabannya. Teman-teman Ananda yang lain gimana? Ada yang berbeda jawabannya? Atau setuju dengan jawaban Hasya? Setuju, Pak. Setuju, oke. Jawabannya benar. Nah, Saudari Hasya bisa dijelaskan kenapa jawabnya kondisi ekologi, kenapa nggak letak geografis? Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kondisi ekologis itu mempengaruhi kehidupan masyarakat, Pak. Oke, jawabannya benar sekali Hasya. Berarti Hasya udah menyimak materi kita di pas pembahasan tentang kondisi ekologi. Oke, Bapak masuk ke pada soal nomor 2. Silakan Ananda jawab ya. Baik. Nah, jawabannya apa nih? Sangat mudah. Bapak kita bahas. Siapa yang jawab? Bapak. Siapa tuh? Silva ya? Bapak catat dulu ya poinnya. Apa jawabannya ya? B, Pak. Yang tidak kan, Pak? Iya. Keragaman budaya di Pulau Komodo dan sekitarnya, Pak. Oke, jawabannya tepat sekali. Jadi, tadi ada berapa jumlah persebaran budaya nasional? Ada? 7. Nah, 5 udah mencakup tentang Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ada Pulau Papua, ada Bali, Nusa Tenggara, ada Maluku. Jadi ada 7 ya. Yang kecuali itu adalah Pulau Komodo dan sekitarnya. Kita masuk soal nomor 3. Laptop loading. Silakan yang mau menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Baca dulu soalnya, supaya yang lain juga paham. Ayo, siapa yang mau jawab? Ini kuisnya pakai bintang. Bapak. Siapa? Bapak. Silakan. Miftahul bermukim di sebuah wilayah pedalaman yang sulit aksesibilitas melalui jalur darat dan laut. Faktor geografis yang mempengaruhi isolasi daerah dalam pembentukan suku atau kebudayaan adalah letak geografis, Pak. Oke, benar sekali. Jadi letak geografis itu berpengaruh terhadap si budaya atau limitasi atau keterbatasan terhadap penduduk melakukan migrasi atau pergerakan. Oke, kita lanjut kepada kuis berikutnya. Silva dapat poin lagi ya, 10. Sorry, laptopnya agak hang. Sorry, Ananda, laptopnya agak hang dulu. Bapak refresh dulu. Oke, kita masuk kepada kuis benar atau salah. Oke, ini siapa cepat dia dapat ya. Jadi yang mau jawab saya Pak Bunga. Itu aja langsung. Soal yang pertama, benar atau salah jika isolasi geografi dalam pembentukan budaya tidak pernah ada, dikarenakan semua wilayah aksesibilitasnya adalah baik. Siapa yang mau jawab? Saya, Saya, Pak. Pak. Siapa tuh yang pertama tadi? Saya, Pak. Sukron ya, silakan Sukron, jawabannya apa Sukron? Salah, Pak. Benar. Salah. Salah. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah salah. Jadi Sukron mendapatkan poin 10. Kita masuk kepada kuis yang kedua. Benar atau salah bahwasanya tercatat sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki setidaknya 1.504 pulau, yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Jawabannya apa? Salah, Pak. Salah, Pak. Silva ya dulu. Nah, jumlah pulau di Indonesia ada berapa, Silva? 17.504 pulau. Oke, jawabannya tepat sekali. Jadi dapat poin lagi 10. Silva udah 60 poin ya. Nah, untuk kuis selanjutnya, benar atau salah? Jadi kalau budaya merupakan perwujudan cara hidup yang terjadi secara spontan dan instan. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah ya. Kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Kembali lagi kita kepada pengertian apa? Budaya. Bahwa budaya itu merupakan suatu proses yang tidak terjadi secara instan maupun secara begitu saja, namun ada proses-proses tertentu yang mempengaruhi terbentuknya budaya. Oke, apakah masih ada kuis?
Nah, sepertinya ada yang ingin bertanya enggak? Bapak ingin Ada. menjawab. Siapa? Silakan. Asya, Pak. Ya, Hasya, silakan Hasya. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, apakah Indonesia sudah mampu melestarikan budayanya? Jika dilihat ada negara tetangga yang mengaku bahwa budaya Reok Ponorogo dan wayang itu merupakan budayanya, sedangkan itu sebenarnya adalah budaya Indonesia. Mungkin hanya itu, Pak. Oke, bagus sekali ya, jawabannya kritis sekali. Nah, ada enggak Ananda Bapak yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya Hasya mengenai kebudayaan dan pelestarian? Kenapa sih budaya kita itu ada yang dicap budaya orang lain? Ada enggak yang bisa jawab? Pasti bisa nih, kan udah berpikir kritis. Siapa yang bisa jawab? Bapak ingin mendengar suara dari Sri Delvi nih. Gimana Sri Delvi menurut Sri Delvi pertanyaan Hasya? Maaf Pak, tadi apanya nggak kedengaran. Oh gitu ya. Jadi gini, Bapak ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi Hasya bertanya, apakah budaya Indonesia itu sudah dilestarikan dengan baik? Jikalau sudah, kenapa sih masih ada budaya Indonesia yang dicap budaya orang lain? Bisa enggak memberikan tanggapan? Gimana Sri Delvi? Atau ada Ananda yang lain? Nofri, Miftahul, Sukron, Lola. Ini siapa nih yang belum on-cam? Apin, Arion, gimana menurut pandangannya? Oke, daripada jadi PR, biar Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi pertanyaan Hasya itu sangat bagus, di mana itu mencerminkan apa sih dampak kita belajar budaya. Nah, budaya Indonesia itu sudah dilestarikan. Sudah dilestarikan dari zaman dahulu hingga seperti yang kita rasakan saat ini. Itu zaman modern. Namun kenapa masih ada budaya Indonesia yang dicap oleh budaya lain? Contohnya seperti kelepon, rendang, ada tuh yang dicap merupakan budaya Malaysia, padahal itu merupakan budaya khas dari Indonesia. Nah, yang pertama itu dipengaruhi oleh faktor luas wilayah. Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas, di mana hal itulah yang mempengaruhi terhadap lemahnya berbagai pertahanan, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain dari negara kita. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa budaya kita sering dicap menjadi budaya orang lain. Yang kedua adalah hak paten. Nah, hak paten itu adalah hak untuk memberikan sebuah label bahwa rendang itu adalah makanan khas Sumatera Barat. Yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi kebudayaan yang intensif. Artinya masih banyak sosialisasi budaya yang gitu-gitu saja, tidak mudah dipahami, yang menyebabkan budaya di Indonesia itu dicap menjadi budaya bangsa lain. Seperti contohnya itu adalah rendang yang dulu pernah diisukan bahwa merupakan punya Malaysia. Padahal itu semua terjadi karena di wilayah Malaysia, khususnya Negeri Sembilan, itu banyak perantau kesenian yang tadinya suka membuat rendang, jadi dicaplah bahwa rendang itu dari Malaysia. Padahal itu diadaptasi dari provinsi kita, yaitu provinsi apa? Sumatera Barat, Pak. Oke, Sumatera Barat. Oke, gimana Aisyah pertanyaannya? Udah terjawab kah? Baik, terima kasih Pak. Jawabannya sudah bisa saya mengerti. Oke, Aisyah, terima kasih ya. Ada Ananda yang ingin bertanya lagi? Berarti udah banyak pertanyaan dari tadi ya, dari Bapak. Oke, kita next saja. Kesimpulan. Oke. Nah, jadi budaya itu apa menurut Arion? Gimana Arion, budaya itu apa? Kebudayaan itu kalau menurut saya apa Pak? Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok masyarakat, Pak. Oke, terima kasih. Dan dilestarikan secara turun-temurun, Pak. Oke, berarti dilakukan di masyarakat dan secara turun-temurun. Untuk jawabannya dari Arion. Terima kasih ya simpulannya. Selanjutnya faktor geografi dalam budaya. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada 3 tadi. Aisyah, Pak. Silahkan Aisyah. Ada letak geografis, posisi geografis, dan faktor ekologis. Letak ekologis, Pak. Oke, Bapak garis bawahi ya. Tadi nomor 2 tadi apa? Nomor 2 tadi apa? Posisi geografis, Pak. Posisi salah itu. Tadi kita nggak ada bahas posisi geografis. Posisi strategis, ya kan? Apa? Ya, jadi lain kali kosakatanya diulang-ulang lagi ya teman-temannya. Oke, selanjutnya tentang distribusi budaya nasional. Ada berapa tadi? Ada 7, Pak. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 7 distribusi budaya nasional? Saya, Pak. Silahkan Saudari Nofri. Ini poinnya udah banyak ya yang ingin menambahkan, menanggapi. Apa saja Nofri? Distribusi budaya nasional ada 7. Yang pertama, keberagaman budaya di Pulau Sumatera dan pulau kecil lainnya. Yang kedua, keragaman budaya di Pulau Jawa. Yang ketiga, keragaman budaya di Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Yang kelima, keragaman budaya di Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang keenam, keberagaman budaya di Kepulauan Maluku. Dan ketujuh, keragaman budaya di Pulau Papua. Oke, terima kasih. Kesimpulannya tepat sekali ya. Jadi Nofri, Arion, dan Hasya mendapatkan poin, masing-masing 10 poin.
Oke, setelah kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, endingnya pasti kita akan menutup pembelajaran. Oke, karakter building. Jadi, karakter apa yang dibangun setelah kita belajar pada hari ini? Gimana pernyataannya benar adalah kita lebih melestarikan budaya kita. Itu budaya yang positif, budaya yang tidak menyimpang. Itu budaya tradisional yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dan menjauhi budaya yang menyimpang atau budaya negatif ya kalau di sosiologi. Nah, jadi itulah karakter building yang kita bangun dari pembelajaran kita hari ini tentang budaya. Oke, Bapak ingin ini refleksi pembelajaran hari ini tentang model pembelajaran, tentang apa nih? Ya, model pembelajaran, metodenya gimana? Refleksi. Oke, siapa yang mau memberikan tanggapannya mengenai pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau gimana? Atau tidak mengerti dengan materinya? Menyenangkan, Pak. Silakan siapa yang ingin memberikan refleksi? Ini Asya udah sharing nih memberikan tanggapan yang lain gimana? Sri Delvi, gimana pembelajaran hari ini Sri Delvi? Baiklah, saya akan menanggapi pembelajaran hari ini, Pak. Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini cukup berjalan sangat baik karena udah ada umpan balik dari siswa, nggak hanya monoton gitu satu orang guru aja yang aktif, semuanya udah mulai banyak yang aktif. Dan juga Bapak juga udah mengasih tantangan biar siswa tuh aktif gitu. Seperti ada siswa yang diam itu langsung Bapak kayak tanya dan akhirnya mereka tuh jadi aktif. Mungkin itu aja yang bisa saya itu, Pak. Oke, terima kasih Sri Delvi terhadap refleksi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anakku semua udah menyimak pembelajaran dengan sangat baik dan kondusif, dan Bapak ingin memberikan kata-kata untuk pembelajaran hari ini. Belajarlah ketika orang lain lagi tidur ya Ananda, bekerjalah ketika orang lain bermalasan, dan mewujudkannya ketika orang lain baru berharap. Nah, selamat membuat tugas yang telah diberikan. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.